Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sumarlis, NIM 2169010879. Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kampus Universitas Muhammadiyah Bone. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang peningkatan kualitas pembelajaran melalui manajemen pendidikan yang efektif. Pembahasan yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui manajemen pendidikan yang efektif sangat bergantung pada penerapan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, adapun poin yang pertama yaitu pembelajaran aktif atau active learning. Pembelajaran aktif melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar, mendorong mereka untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan terlibat dalam diskusi. Poin yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif atau collaboration learning. Pembelajaran kolaboratif menekankan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Strategi ini membantu mengembangkan keterampilan sosial dalam kerja tim. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis inquiry. Strategi ini mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan jawaban secara mandiri. Pembelajaran berbasis inquiry meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Poin yang keempat, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah menempatkan siswa dalam situasi nyata di mana mereka harus memecahkan masalah kompleks yang tidak memiliki satu jawaban benar. Metode ini membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Pembahasan yang kedua yaitu teknologi dan pendidikan. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern dan memainkan peran penting dalam transformasi pendidikan. Di dalam teknologi dan pendidikan ada beberapa poin penting yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu e-learning dan pembelajaran daring atau online learning. E-learning adalah penggunaan teknologi internet untuk menyediakan materi pendidikan dan pelatihan. Poin yang kedua yaitu pembelajaran berbasis multimedia. Pembelajaran berbasis multimedia menggunakan berbagai media seperti video, audio, animasi, dan simulasi untuk menyampaikan materi pendidikan. Poin yang ketiga yaitu gamifikasi dalam pembelajaran. Gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan dalam konteks non-permainan seperti pembelajaran. Gamifikasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dengan membuat proses belajar lebih menyenangkan. Poin yang keempat yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan teknologi atau Technology Enhanced Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek yang diperkuat dengan teknologi memungkinkan siswa bekerja pada proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka, menggunakan alat dan sumber daya digital. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk mengukur dan menilai efektivitas proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk 1. Menilai pencapaian siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Yang keempat, menentukan efektivitas metode pembelajaran. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan waktu pelaksanaan. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi sumatif. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Yang keempat, evaluasi jarak jauh. Poin yang ketiga yaitu alat dan metode evaluasi pembelajaran. Ada berbagai alat dan metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran, antara lain yang pertama, tes dan ujian. Yang kedua, penilaian autentik. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, penilaian diri dan teman sebaya. Keempat, kuesioner dan survei. Poin yang keempat yaitu kriteria dan standar penilaian. Kriteria dan standar penilaian harus jelas, adil, dan konsisten untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan dapat diandalkan dan valid. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penetapan kriteria dan standar penilaian meliputi: yang pertama, relevansi; yang kedua, transparansi; yang keempat, objektivitas;
Yang kelima, reliabilitas. Poin yang kelima yaitu tantangan dalam evaluasi pembelajaran. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam evaluasi pembelajaran, antara lain: 1. Bias dan subjektivitas. Yang kedua, teknologi dan infrastruktur. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Yang keempat, variasi kemampuan siswa. Pembahasan yang keempat yaitu partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder dalam pendidikan menunjuk pada keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pendidikan, termasuk siswa, guru, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Berikut ini adalah pembahasan tentang pentingnya partisipasi stakeholder dalam pendidikan dan bagaimana hal tersebut dapat diimplementasikan. Poin yang pertama yaitu pentingnya partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder penting dalam pendidikan karena beberapa alasan. Yang pertama, kolaborasi dan dukungan. Yang kedua, beragam perspektif. Yang ketiga, penggunaan sumber daya. Yang keempat, kepemilikan dan tanggung jawab. Yang kelima, peningkatan kualitas pendidikan. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis stakeholder dalam pendidikan. Stakeholder dalam pendidikan mencakup berbagai kelompok yang masing-masing memiliki peran penting. Yang pertama, siswa. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, orang tua dan keluarga. Yang keempat, pemerintah dan pembuat kebijakan. Yang kelima, masyarakat dan organisasi komunitas. Yang kelima, sektor swasta dan dunia usaha. Yang keenam, lembaga pendidikan tinggi dan penelitian. Poin yang ketiga yaitu strategi untuk meningkatkan partisipasi stakeholder. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi stakeholder dalam pendidikan antara lain: yang pertama, komunikasi yang efektif. Yang kedua, pembentukan komite dan forum. Yang ketiga, keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi. Yang keempat, program kolaborasi dan kemitraan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan. Poin yang keempat yaitu contoh implementasi partisipasi stakeholder. Beberapa contoh implementasi partisipasi stakeholder dalam pendidikan adalah: yang pertama, dewan sekolah. Yang kedua, program magang dan pelatihan. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler dan sosial. Yang keempat, penelitian kolaboratif. Yang kelima, pendanaan dan sponsorship. Poin yang kelima yaitu tantangan dalam partisipasi stakeholder. Ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam partisipasi stakeholder, antara lain: yang pertama, kurangnya kesadaran dan partisipasi. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Yang ketiga, perbedaan kepentingan dan prioritas. Yang keempat, keterlibatan sumber daya. Pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Pengertian studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam tentang suatu subjek atau fenomena tertentu dalam konteksnya. Manfaat studi kasus dalam pendidikan. Menggunakan studi kasus dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat, antara lain: yang pertama, pemahaman mendalam. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, pengembangan teori. Yang keempat, perbaikan praktik. Langkah-langkah pelaksanaan studi kasus. Pelaksanaan studi kasus dalam pendidikan melibatkan beberapa langkah, yaitu: yang pertama, identifikasi kasus. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, pelaporan temuan. Yang kelima, refleksi dan rekomendasi. Contoh studi kasus dalam pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh studi kasus yang relevan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, implementasi kurikulum baru. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, program intervensi pendidikan. Yang keempat, manajemen sekolah efektif. Tantangan dalam melaksanakan studi kasus. Meskipun bermanfaat, melaksanakan studi kasus dalam pendidikan juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain: yang pertama, keterbatasan generalisasi. Yang kedua, bias peneliti. Yang ketiga, ketersediaan data. Yang keempat, waktu dan sumber daya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Sumarlis, mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.